الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Yaskafukum. Kalau mereka sampai saja bisa menangkap kalian, yakunu lakum a'da, yang kalian anggap itu saudara, yang kalian anggap itu adalah keluarga, maka mereka akan menjadi musuh bagi kalian. Wa yabsutu ilaikum, dan mereka akan membiarkan aidiyahum, tangan mereka, lisan mereka terus menyakiti kalian. Dan mereka nggak bakal pernah berhenti untuk terus menyakiti kalian. Wa waddu law takfurun, andai saja kalian sampai kalian kembali kafir. Alhamdulillah. Nah, Ibunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pada pagi hari ini salah satu tanda nikmatnya iman adalah nggak mau balik lagi menjadi orang kafir. Salah satu tanda nikmatnya iman. Biar orang bingung apa sih yang dibelain jadi Islam, orang tuanya, keluarganya, semua orang bingung apa yang dicari di Islam. Tapi kalau sudah ada rasa nikmatnya iman, gak mau balik lagi. Cari sama ayah bunda hadisnya, PR. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. 3 hal kalau ada dalam diri seorang manusia, maka dia akan rasakan manisnya iman. Yang pertama, ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang paling dia cintai adalah Allah dan Rasulnya, semua maunya kalah. Atau kalau sudah menomorsatukan Allah dan Rasulnya, nah itu bakal ngerasa manisnya iman. Yang kedua, punya bestie dalam ketaatan pada Allah. Wa yuhibbal mar'a ma yuhibbu li nafsi. Dia mencintai seseorang karena Allah seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau ayah bunda pengen merasakan manisnya iman, salah satunya punya bestie. Kayak bestie-bestie di kelas ini. Ada Jannati, ada Nur Al-Jannah, ada Nurul Jannah, ada MLW, ada mana lagi tuh, bestie online, Al-Fatih, yang belum kesebut bestie apa nih? Bestie Jambi, dan bestie lainnya. Nah itu tanda cara untuk bisa menikmati iman. Dan yang ketiga adalah ini yang jadi tema kita sekarang. Ayroha ayauda ilal kufri. Dia kagak mau
balik ke kekafiran. Seperti dia juga benci, nggak mau banget kalau sampai dimasukkan ke dalam neraka. Jadi salah satu tanda manisnya iman adalah biar mau ditawarin apapun dari dunia, harta, tahta, wanita, keluarga, semuanya ditawarin. Kalau disuruh balik lagi ke kafiran nggak mau. Itu pelajaran pertama dari ayat ini. Jadi wawaddu lau takfurun. Mereka berupaya apa aja supaya kamu kafir lagi, mereka akan berupaya. Dan itu ayah bunda, barangkali saudara-saudara kita yang mu'alaf, di sini ada Bunda Raka dan siapapun juga. Nah, pasti kita pernah dengar kisah-kisah mereka masuk Islam. Itu banyak sekali keluarga-keluarga yang menentang. Kenapa sih kau milih agama ini? Ini kan agama orang miskin, agama orang susah. Ustadz Felix tuh, papinya juga begitu. Lik, kenapa Islam sih, Lik? Bukan yang lain aja, ini kan agama orang susah. Nah, kalau Ustadz Felix cerita tentang bagaimana dia masuk Islam. Jadi, nah ini, nggak mau ditukar apapun nggak mau. Nah itu salah satu ciri manisnya iman. Mudah-mudahan ayah bunda kebagian, tiga-tiganya ada dalam diri kita semuanya. Nggak mau balik ke kekafiran, jangan kafir. Jahiliyah zaman dulu aja nggak mau kita mengerjakannya lagi, malu. Terus sekarang alhamdulillah sudah punya bestie fillah, saudara yang kita cintai karena Allah. Katanya ada yang ketemu online 3 kali sehari, masya Allah, udah kayak minum obat, itu mah keren. Padahal ketemu orang tua, ketemu anak, ketemu keluarga, kayaknya nggak sehari sekali juga belum tentu. Kayak Usbob nih, nelpon orang tua belum tentu sehari sekali. Tapi ketemu sama ayah bunda, masya Allah, setiap hari. Jadi yang nomor dua punya bestie karena Allah. Dan yang paling tinggi adalah menomorsatukan Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Tiga, kata Rasulullah, kalau punya, dia akan rasakan manisnya iman. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Nah, bagi yang jadi dai-daiyah, jadi ustadz ustazah yang suka ngajarin orang kayak Bunda Eni, nah harus hafal hadis ini. Jadi 3 perkara kalau kita punya dalam hati kita, maka dia pasti merasakan manisnya iman. Dan pembahasan pada hari ini adalah wawaddu takfurun. Mereka pengen kalian balik lagi kafir, tapi nggak mau. Biar apapun tawarannya, nggak mau. Nggak bakal mau kita kafir. Itu pelajaran pertama tuh ya benar. Pelajaran kedua, pembagian orang kafir ya bunda. Orang kafir itu ada yang kafir harbi, ada kafir zimmi. Jadi, Usbob, saya udah lama mualaf dari sejak saya masuk Islam. Kayaknya nggak ada tuh keluarga yang kayak begini nih. Nangkep, mencaci, mukulin. Saya karena saya masuk Islam. Ayat yang kita pelajari ini ayat bunda. Sekarang bicaranya tentang kafir harbi. Kafir harbi adalah kafir yang memerangi dari kata harb. Nggak suka, nggak seneng, sampai diusir, bahkan sampai dibunuh. Nah ini disebut kafir harbi. Hanya gara-gara kita beriman, mereka rela melakukan segala-gala. Pakai lidah mereka, pakai tangan mereka. Mereka nyakiti nggak berhenti-berhenti. Tapi kalau keluarga kita, orang tua kita masuk Islam, nah mereka itu respect, mereka itu membiarkan, mereka itu menghormati, nah itu namanya kafir zimmi. Kafir zimmi itu kata Rasulullah SAW, man azza zimmiyan faqad azani. Siapa yang
berani mengganggu orang-orang zimmi sama saja mengganggu aku, kata Rasul. Jadi orang muslim nggak boleh berlaku tidak respect, apalagi menyakiti orang zimmi. Jadi supaya ayah bunda nggak bingung, kok begini ya, sebab kayaknya keras banget nih ayat-ayat surah Al-Mumtahanah ayat 1 dan 2. Nah ini berlaku buat keluarga yang nyakiti, yang nangkep, yang mukulin, yang nyakiti pakai lisan. Jadi kafirnya adalah kafir harbi. Nanti ya bunda, kalau pengen lebih tahu lebih panjang, nanti googling. Apa itu kafir harbi? Apa itu kafir zimmi? Dan kalau kafir harbi itu perangi, disuruh perangi meskipun keluarga sendiri. Udah nggak ada lagi rasa kasihan. Jadi seperti mereka menyakiti, maka balas. Dan kalau kepada yang zimmi diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman contohnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau sampai kedua orang tuamu memaksamu untuk engkau melakukan syirik kepadaku, enggak usah taat pada Allah. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi bakti tetap kalau dalam urusan dunia harus bakti sama orang tua. Nah, itu diajarin sama Allah. Orang tuanya ngajak berbuat syirik, nggak usah taat kalau dalam urusan itu. Tapi kalau dalam urusan sebagai anak, harus taat. Ini kepada orang tua yang zimmi, kafir yang zimmi. Dan ayat-ayat kayak begini banyak. Salah satunya adalah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dan silahkan lakukan agama kalian. Aku pun juga melakukan agama. Dan ini terhadap kafir yang zimmi harus toleran, harus respect. Tapi kepada yang harbi, jangan, kata Allah. Karena kalau kalian punya belas kasihan sama mereka, mereka nggak ada punya belas kasihan sama kalian. Jadi nurut aja sama Allah. Percaya karena Allah Maha tahu wa na'alamu bima akhfaitum wa ma'alan. Kemarin penghujung ayat pertama tuh. Aku Maha tahu apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nampakkan aku tahu, kata Allah. Jadi percaya sama Allah. Jadi kalau mereka kafir harbi, mereka pasti nggak punya belas kasihan. Dan ayah bunda, kabar menyedihkan dari saudara-saudara kita Palestina. Kemarin Ben Gvir, nih menteri perangnya Israel, semoga Allah hancurkan Israel. Dalam kondisi mereka lagi dibombardir sama Iran, masih bisa menuntaskan undang-undang. Jadi satu undang-undang dituntaskan dan mereka merayakan itu. Sebab terima videonya dan Masya Allah. Mereka sepakat undang-undang Israel untuk membunuh seluruh tawanan Palestina yang jumlahnya lebih dari 1.000 orang. Dan begitu disahkan, langsung tuh para tentara langsung datang ke lapas, ke rumah tahanan, dan satu-satu dijajarin, ditembak-tembakin. Insya Allah. Nggak ada cerita mereka punya belas kasihan, Ibunda. Mereka itu biadab, nggak punya otak. Jadi kalau ya Bunda nggak percaya, googling aja, cari aja beritanya. Dan langsung berseliuran tuh di timeline-nya Usbok. Mereka langsung minum champagne, Ben Gvir dan para menteri dan kemudian para anggota legislatifnya, Knesset mereka. Dan gak lama kemudian para tentara langsung membantai karena sudah legal.
Sementara coba bayangin, Rasulullah kepada tawanan nggak boleh nyakiti. Segitu respeknya Islam kepada tawanan. Bahkan tawanan yang bisa mengajarkan bahasa asing dibebaskan. Tawanan yang berlaku baik, berakhlak baik, apalagi masuk Islam, dimerdekakan. Tapi kalau mereka enggak, iyaskofukum yakunu lakum a'da wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu. Dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu meskipun saudara, meskipun keluarga, kalau mereka itu kafirnya harbi, benci sama kalian, uduh, kalian bisa dibunuh, kalian bisa disakiti, kalian bisa dicaci, kalian bisa dihina. Enggak berhenti-berhenti. Dan surah Al-Baqarah ayat 120, nah ya Bunda cari itu. Itu ada statement keras dari Allah. Allah ngasih tahu, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah Yahudi dan Nasrani ridho sama kalian. Tidak akan pernah. Hatta tattabi'a millatahum, hingga kalian nanti ngikutin agama mereka. Kalian tunduk lagi sama mereka. Jadi Yahudi Nasrani itu bisa berkoalisi musuhin Islam. Bahkan nggak cuma itu. Ngajak Hindu bisa. Ngajak Buddha bisa. Bunda, kurang apa coba lihat saudara-saudara kita di India. India bukan Yahudi, bukan Nasrani. Tapi Masya Allah, ngelihat Muslim-Muslimah, anak-anak kecil yang pakai jilbab di sekolah, dibantai sama seumuran mereka. Coba lihat penderitaan Muslimin di India. Masih pengen tahu agama lain, Buddha. Nggak pakai jauh-jauh tuh, Rohingya, Bunda, masih di Asia Tenggara. Bagaimana pemuka-pemuka agama mereka ikutan ngebantai, nggak mengajarkan akhlak. Gitu. Jadi sampai sekarang terusir dari kampungnya sendiri, dari kampung halamannya sendiri. Pokoknya kalau Islam itu, setan bisa kumpul semua. Mau agamanya Yahudi, mau agamanya Nasrani, mau Hindu, mau Buddha, mau apapun. Benci sebenci-benci. Dan itu lihat dalam Al-Baqarah ayat 120, bahasa Allah bukan wala tardo. Kalau la, wala, itu artinya tidak. Tapi Allah menggunakan lan. Lan itu artinya never. Sekalipun tidak akan pernah. Walan tardo ankal Yahudu. Tidak akan pernah ridho Yahudi dan Nasrani sama kalian. Hingga kalian balik lagi ke agama mereka. Hatta tattabi'a millatahum. Sama nih. Ayat ini bilang wawaddu law takfurun. Mereka pengen kalian balik kafir. Jadi apa sih yang membuat mereka kayak begitu? Karena mereka iri kita dapatkan segala-galanya. Jadi iman, Islam, Al-Quran itu adalah anugerah yang paling tinggi. Karenanya jagain. Gimana cara ngejagainnya? Kata Rasulullah SAW, satakunu fitan al-lailil muslim. Nanti akan banyak sekali fitnah seperti malam yang gelap. Bunda cari hadisnya nanti. Kata Rasulullah hingga seseorang udah nggak bisa ngelihat lagi jarinya. Jadi saking gelap. Nanti Bunda bakal ngerti fitnah merebak luar biasa dahsyat hingga jari itu nggak kelihatan. Maknanya pas saking gelapnya kita udah nggak tahu lagi siapa saudara, siapa musuh. Lalu kata Rasulullah SAW, nanti kalau sudah terjadi itu, pegang ajaranku. Addu alaikum bin nawajis. Gigit pakai geraham.
Ayah bunda nanti cari maknanya. Maksudnya apa sih? Pegang ajaran agama Allah dan Rasulnya pakai gigi geraham. Mungkin nanti kalau ngomong benar disalah-salahin, ngomong salah dibener-benerin saat itu. Maka mungkin diam, pegang sekuat-kuatnya pakai gigi geraham karena tangan aja udah nggak kelihatan, gelap. Kita kira ini dia saudara, rupanya musuh. Kita kira musuh, rupanya saudara. Kita kira dia mukmin sejati, rupanya munafik. Dan nanti itu bakal terjadi. Dan sekarang tuh kejadiannya aneh-anehnya udah banyak banget deh. Orang baik pada ditangkap-tangkepin. Orang jahat pada ketawa-tawa berkuasa. Oh, udah banyak. Dan hukum aneh-aneh. Dan sekarang kayaknya udah banyak banget terjadi. Apalagi dekat Bunda Risma. Sekarang ada kasus Amsal si Tepu. Bunda ngikutin gak tuh? Yang markup anggaran kagak ditangkep. Vendor ditangkep. Di mana logikanya kata orang-orang? Udah kebalik-balik dah. Udah kebalik-balik. Sampai Masya Allah. Nah itu tuh, bunda. Dan makin ke sini, dunia makin tua, makin gila. Kata Rasulullah, gigit ajaranku pakai gigi geram. Sampai nanti kalian mungkin cuma hanya bisa membatin aja. Komen juga salah, dianggap salah. Ngomong salah. Dan nanti nggak tahu, apalagi kalau sudah Dajjal keluar. Wah, udah, ayah bunda bakal bingung. Yang benar salah, yang salah benar kebalik-balik. Kalau udah Dajjal keluar. Neraka jadi surga, surga jadi neraka. Dan yang gawatnya lagi nanti, para istri bakal nyuruh suaminya berperang jihad. Sementara suaminya pada bingung. Jihad lawan siapa? Yang ditembakin juga saudara sendiri. Dan itu sudah berkali-kali terjadi ya bunda. Di dunia ini sudah berkali-kali terjadi. Saudara-saudara kita yang berjihad di Suriah misalnya. Bingung siapa yang mau ditembakin. ISIS ngaku Islam rupanya Dajjal. Sementara haroka-haroka yang lain bingung. Ini ke ISIS kita tembak, apa kita sayang nih? Karena mereka tulisannya benderanya la ilaha illallah juga. Dan Rasulullah dikasih tahu dari sejak Rasulullah SAW masih hidup bahwa Rasul pernah nyuruh para sahabat membunuh si fulan. Kata para sahabat, dia itu muslim ya Rasul. Dan Rasul sudah memprediksi dia yang akan membuat keonaran. Dan begitu tuh ya bunda. Kalau sudah terjadi fitnah, nanti kalian gigit pakai geraham ajaran agama. Dan sekarang sudah mulai banyak, bunda. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah. Maka diajarin sama Rasulullah. Kalau sholat, di ujung sholat sebelum salam, ketika tahiyat akhir, ada doa yang indah banget diajarin sama Rasul. Ayah bunda udah apal apa belum? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Udah hafal belum? Kalau belum hafal, hafalin. Amalin. Ini doa indah diajarin Rasulullah saat tahiyat akhir sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung padamu dari azab neraka jahannam. Wa a'udzubika min adzabil qabr. Aku berlindung padamu ya Allah dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat.
Aku berlindung ya Allah dari banyaknya fitnah hidup dan mati. Jadi sampai mati pun difitnah masih banyak tuh terjadi. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Dan aku berlindung padamu ya Allah dari fitnah masih dajjal. Jadi ini bagian akhir dari doa itu. Dua bagian akhir dari doa itu. Minta perlindungan dari fitnah. Fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah dajjal. Yang Masya Allah. Minta perlindungan sama Allah. Nanti Allah lindungi. Dan salah satu proteksi yang paling hebat dari fitnahnya dajjal adalah Al-Kahfi 10 ayat. 10 ayat Al-Kahfi itu awal maupun akhir. Nah itu kata Rasulullah buat perlindungan dari dajjal. Dah, itu aja ya Bunda. Jadi pegang ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kafir harbi meskipun keluarga, maka nggak usah. Mendingan tinggalin, mendingan jauhin. Kalau mereka memerangi kita, perangi. Nggak usah ada belas kasihan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tinggikan Islam dan muslimin. Allah selamatkan Islam dan muslimin dimanapun juga. Allah rahmati kita semuanya. Dan ayat pertama, ayat kedua kayaknya lagi cocok banget nih suasana perang Iran Israel kan. Jadi kayak ayatnya hidup banget. Allah Subhanahu wa taala kasih suasana Syawal sama kita, perang Israel dan Iran, Amerika, dan kemudian ayat-ayatnya Allah sampaikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya Bunda semuanya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.